Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kali ini adalah pertemuan terakhir dari pembahasan kita tentang fikhu al-asma al-husna, tentang fikih terkait dengan nama-nama Allah yang terindah. Insyaallah kalau kita selesai kita akan sambung kitab yang lain tentang Asy-Syama'il Muhammadiyah insyaallah taala. Dan sekarang kita akan membahas tentang dua nama, Asy-Syahid dan As-Sayyid. Adapun Asy-Syahid ya. Syahid maka ini bisa kita artikan yang maha hadir. Maha hadir. Ya. Asy-Syahid datang dalam Al-Quran 18 kali ya, di Al-Quran 18 kali disebut nama Asy-Syahid ya. Di antaranya misalnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 117, "Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid." Tatkala engkau mengangkat kami ya, tatkala engkau mengangkatku, yaitu perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkaulah yang mengawasi umatku, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha hadir dalam segala sesuatu ya. Demikian juga firman Allah misalnya dalam surat An-Nisa 166, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi, cukuplah Allah hadir. Tapi adapun makna syahid secara bahasa, maka ada beberapa pendapat ya di kalangan para ahli tafsir ya atau para ulama. Di antaranya maknanya yang pertama ada yang memaknakan dengan makna al-alim. Jadi al-alim. Jadi asy-syahid sama dengan al-alim. Asy-Syahid sama dengan Asy-Syahid sama dengan Al-Alim sama dengan Al-Alim. Jadi Asy-Syahid maknanya adalah yang maha berilmu, maha mengetahui. Ini pendapat pertama yang dipilih oleh dalam kitab Lisan al-Arab ya. Dinukil pendapat ini. Ibnu Manzur menukil perkataan ini. Kemudian pendapat yang kedua, Asy-Syahid maksudnya al-hadir. Yang kedua, Asy-Syahid sama dengan al-hadir, yaitu maha hadir. Ini adalah pendapat dari Az-Zajjaj. Beliau berkata, Asy-Syahid al-hadir. Yuqalu syahidtu syai' wa syahidtu bihi. Ya, dikatakan aku menghadiri sesuatu atau aku menyaksikannya ya. Maha hadir atau al-hadir itu hadir, itu menyaksikan ya. Hadir dalam peristiwa tersebut disebut dengan syahid ya. Yang ketiga, syahid maksudnya adalah yang menyaksikan ya. Disebut syahid adalah alladzi yashhadu bima ayan. Alladzi yashhadu bima ayana wa hadara. Kalau kita artikan itu yang maha menyaksikan. Maha menyaksikan. Makanya sering kita sebut syahid maksudnya saksi. Syahidnya mana? Saksi maksudnya ya. Menjadi saksi ya. Ini di antara makna-makna syahid. Maknanya al-alim, maknanya hadir, dan maknanya menyaksikan. Dari situ Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengartikan asy-syahid, ada yang mengatakan yang keempat, ini Syekh Sa'di. Dia mengatakan asy-syahid ya mirip dengan ar-raqib yang maha mengawasi. Ar-raqib maha mengawasi. Makanya ketika Nabi Isa ya ditanya oleh Allah tadi dalam kita sudah nukilkan, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, wahai Isa, apakah engkau memerintahkan kepada umatmu untuk
menjadikan dirimu, ya, menjadikan aku dan yaitu katakan engkau berkata kepada umat, jadikanlah aku dan ibuku menjadi tuhan-tuhan selain Allah. Maka Nabi bisa mengingkari, kata Nabi, aku tidak pernah mengatakan demikian. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak perintahkan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. An ibudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah semata, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku hadir menjadi saksi di antara mereka ketika aku masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, kunta antar raqiba alaihim. Engkau yang meraqib, yaitu engkau yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahidin, engkau maha hadir atau maha bersaksi atas segala sesuatu. Di sini Nabi Isa menggandengkan antara raqib dengan syahid. Raqib dengan syahid. Sehingga Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan asyahid dan ar-raqib mutaradifan. Itu dua makna yang sama. Tapi dari sini kita bisa mengambil gambaran makna tentang asyahid. Syahid bisa diartikan yang alim, yang maha mengetahui. Ya, karena yang kalau yang tidaklah seorang, kalau manusia tidak bersaksi kecuali dia punya ilmu. Makanya kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, dalam persaksian tersebut harus dibangun di atas ilmu. Kita tidak mungkin bersaksi tanpa ilmu. Ya, kalau saksi pasti dia punya ilmu. Makanya dia menghadiri, dia menyaksikan, dia melihat, dia mengawasi, dan dia punya ilmu. Maka inilah kumpulan makna-makna yang terdapat pada kata atau nama Allah Asy-Syahid. Maha berilmu, maha hadir, maha menyaksikan, ya, dan maha mengawasi. Inilah makna Asy-Syahid yang disebut oleh para ulama, ya. Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan, ya, syahidun ala af'alihim, yani hafizun li aqwalihim, alimun bi sarairihim wa ma tukinnu dhamairuhum. Allah adalah syahid ala af'alihim, yaitu menyaksikan perbuatan-perbuatan mereka. Hafizun li aqwalihim, sehingga Allah menjaga perkataan-perkataan yang semua tercatat. Ya, alimun bi sarairihim, dan mengetahui tentang rahasia-rahasia mereka, wa ma tukinnu dhamairuhum, dan apa yang disembunyikan oleh dada mereka. Ibnu Qayyim berkata, min asma'ihi, di antara nama-nama Allah Asy-Syahid. Apa itu Asy-Syahid? Kata Ibnu Qayyim, alladzi la yaghibu anhu syai'un wa la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ard. Itu sesuatu pun tidak ada yang gaib dari Allah, dan tidak satu pun yang tersembunyi meskipun hanya sekecil zarrah di bumi. Wala fis sama', tidak satu pun yang tersembunyi, karena Allah menyaksikan, Allah mengetahui, seakan-akan Allah hadir di hadapannya, Allah tahu semuanya. Bal huwa muttali'un ala kulli syai'in. Karena Allah mengetahui, menelaah segala sesuatu, musyahidun lahu, Allah menghadirinya, alimun bitafasili, Allah mengetahui perinciannya. Di sini Ibnu Qayyim mengartikan syahid dengan makna muttali', itu mengetahui, sama seperti Syekh Sa'di, dia mengatakan asyahid ay al-muttali' ala jami'il asya', itu yang mengetahui segala sesuatu. Tapi apa faedah? Faedah kita beriman dengan makna syahid, ya. Faedah mengimani nama Allah Asy-Syahid. Di antaranya menimbulkan rasa takut. Merasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena syahid, ya, menyaksikan atau menghadiri. Syahid kalau kita artikan dengan makna al-hadir, yang hadir, artinya selalu dimanapun Allah selalu hadir, yaitu mengetahui. Maka namanya hadir berarti melihat apa yang kita lakukan, ya. Melihat apa yang kita lakukan. Mendengar apa yang kita bicarakan. Allah tahu. Terus apa? Menelaah apa yang kita sembunyikan. Ketika seorang merasa bahwasanya Allah hadir, ya, dengan ilmunya, yaitu hadir
hadir bersama dimanapun dia berada, tentunya dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Yunus 61 ya. 10:61. Allah berfirman, saya bacakan. Wa ma takunu fi sya'nin, tidaklah engkau berada pada suatu kondisi apapun. Kondisi apapun, sedang tidur, sedang berdiri, sedang duduk, sedang ngobrol, sedang melamun, sedang apapun. Wa ma takunu fi sya'nin, apapun kondisimu. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan apapun ayat yang kau baca. Ya. Wala ta'maluna min amalin, dan apapun amal yang kau kerjakan, aktivitas apapun yang kau lakukan. Baik amal zahir maupun amal batin. Illa kunna alaikum syuhudan, kecuali kami menjadi saksi atau menghadiri apa yang kalian lakukan tersebut. Istufiduna fi, ketika kalian sedang melakukannya. Wa ma ya'zubu ar-rabbika mimithqali dzarrah, tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah meskipun seringan dzarrah. Fil ardi wala fis sama', di langit maupun di bumi. Wala asghara min dzalika, bahkan kalau ada yang lebih kecil daripada dzarrah, tetap juga tidak tersembunyi di sisi Allah. Wala akbar, ataupun yang lebih besar, illa fi kitabim mubin, kecuali tercatat di Lauhil Mahfuz. Di sini menimbulkan rasa takut kepada Allah agar kita hati-hati, karena semua yang kita lihat, kita dengar, kita biasa, karena kan Allah hadir di hadapan kita, mengetahui apa yang kita lakukan ya. Tatkala kita sedang beraktivitas melakukannya, Allah hadir. Makanya Allah mengatakan illa kunna alaikum syuhudan, kecuali kami jadi saksi. Demikian juga menimbulkan rasa ikhlas. Menimbulkan atau memotivasi untuk ikhlas. Ikhlas dalam berbuat, dalam beramal. Karena dalam ayat ini, dalam surat Yunus, Allah mengatakan, "Wa ma takunu fi sya'nin", kalian dalam kondisi apapun, "wa ma tatlu minhu min Qur'an", apapun Quran yang kau baca. Kita sekarang hidup di zaman orang ingin publish semua apa yang dia lakukan. Dia baca Quran, dia publish, dia sedang bersilaturahmi, dia publish, yang bersama orang tua dia publish, dia sedang sayang ibunya dia publish, dia sedang apapun dia publish. Ya. Maka ketika kita tahu Allah lihat, Allah hadir ketika kita sedang baca satu ayat pun. Makanya Allah mengatakan sini, "Wa ma tatlu minhu min Qur'an". Apapun Quran yang kau baca, satu ayat pun kau baca, Allah hadir, Allah tahu. Makin motivasi kita untuk tidak butuh dengan pengakuan atau dilihat oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh kita disaksikan oleh makhluk. Cukup Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, maka ini sudah cukup bagi kita ya. Makanya orang yang merasa Allah selalu hadir di sama dia ya, maka dia akan lebih ikhlas kepada Allah karena dia tahu Allah menyaksikan apa yang dia lakukan. Meskipun tidak ada yang melihatnya. Oleh karena seorang berusaha latihan menyembunyikan amal. Ketika hatinya ingin bercerita tentang amal solehnya, dia berusaha menyembunyikan. Dan sekali lagi berusaha belajar berbahagia ketika amalnya tidak ada yang tahu. Ya. Berusaha belajar, alhamdulillah tidak ada yang tahu. Alhamdulillah tidak ada yang tahu. Alhamdulillah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini di antara dampak kita meyakini Allah Maha hadir, Maha menyaksikan. Yang ketiga, waspada dari berbuat zalim. Untuk tidak berbuat zalim. Menzalimi orang lain. Ya, jangan saya menzalimi orang lain. Kenapa? Karena Allah akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Menjadi saksi. Jadi saksi dan juga menjadi hakim. Makanya ketika Nabi SAW dan Abu Dzar melewati dua kambing sedang tantatihan, sedang saling tanduk-tandukan, maka Rasulullah bertanya, "Atadri limadza tantatihan?" Kenapa? Tahukah engkau kenapa dua kambing tersebut saling tanduk-menanduk? Maka sahabat berkata, "La adri." Aku tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Walakinallaha yadri." Tapi Allah tahu. Wa sayaqdi bainahuma yaumal qiyamah. Dan Allah akan menghakimi kedua kambing tersebut pada hari kiamat kelak. Karena Allah tahu, Allah saksi, dan Allah akan jadi hakim. Allah sebut dalam surat Al-Hajj, ya. Quran surat Al-Hajj ayat 17. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Inna Allah ala kulli syai'in syahid."
Sungguhnya Allah akan menjadi hakim, memutuskan pengadilan pada hari kiamat kelak di antara perselisihan yang terjadi. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in syahid. Karena Allah saksi atas segala sesuatu. Ya, Allah jadi saksi atas segala sesuatu. Maka hati-hati. Di dunia mungkin kita bisa menang dalam persidangan, ya. Kita bisa mendatangkan saksi palsu, kita bisa membuat saksi-saksi bayaran, ya. Ya, tetapi pada hari kiamat kelak Allah yang lebih mengetahui segala sesuatu. Oleh karena seorang waspada, jangan sampai dia berbuat zalim kepada orang lain karena Allah akan menjadi saksi pada persidangan yang akan Allah tegakkan pada hari kiamat kelak. Tapi ini kita selesai dari makna Allah Asy-Syahid. Sekarang kita lanjut pada makna Allah As-Sayyid. As-Sayyid. Sudah, Bin? As-Sayyid itu yang maha pemimpin, ya, maha pemimpin. Karena disebut Sayyid itu pemimpin, ya. Ya, seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Rasulullah SAW juga berkata tentang Hasan dan Husain, huma sayyida syababi ahli jannah. Mereka berdua pemimpin para pemuda di surga. Ya, Abu Bakar dan Umar sayyida kuhuli ahli jannah. Adapun Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang-orang tua di surga kelak, ya. Baik. Adapun lafal sayyid maka tidak ada dalam Al-Qur'an. Tapi hanya terdapat dalam hadis. Saya bacakan hadisnya. Dalam hadis yang sahih, fa an Mutarrif bin Abdullah ibn Syikhir, dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, qala abi, ayahku yaitu Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu berkata kepadaku, kepada Mutarrif, intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjalan menuju Nabi bersama utusan dari Bani Amir, ya. Fakulna, setelah sampai bertemu dengan Nabi, kami berkata, itu wafd Bani Amir bersama bapaknya yaitu Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu berkata, kami berkata, anta sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami. Itu mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah berkata, as-sayyidu Allah. Sayyid itu hanyalah Allah, yaitu as-sayyidu Allah. As-sayyid adalah Allah. As-sayyid adalah Allah. Qulna afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Orang yang paling memberikan karunia kepada kami dan beri jasa kepada kami. Mereka memuji Nabi. Maka Nabi menegur lagi, kata Nabi, qulu biqaulikum aw bi ba'dhi qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Berkatalah seperti perkataan kalian biasa atau sebagian perkataan yang biasa kalian ucapkan, itu tidak usah berlebih-lebihan. Wa la yastajriyannakum syaitan, jangan sampai kalian digelincirkan oleh syaitan, ya. Jadi Rasulullah mengatakan as-sayyid Allah. As-sayyid adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Apa makna sayyid? As-sayyid, ya, diambil dari kata as-su'dad, ya. As-sayyid itu dari su'dad. Makna secara bahasa as-sayyid dari as-su'dad. As-su'dad dan atau dari su'dud maknanya adalah syaraf, sama dengan asyaraf. Yang mulia. Jadi kalau kita bilang as-sayyid sama dengan as-syarif. Sama dengan as-syarif. Yaitu pemimpin atau orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Ini makna as-sayyid secara umum. Ada yang mengatakan as-sayyid maksudnya alladzi yafuqu qaumahu. Ada yang mengatakan as-sayyid kembali kepadanya dua makna, ya. Kembali kepadanya dua makna. Yang pertama adalah alladzi yafuqu qaumahu, yang mengungguli kaumnya.
Yang kedua, yang dituju kepadanya ketika ada kesulitan. Bukankah pemimpin kaum kalau ada masalah mereka datang, mereka bermusyawarah, ada yang mengambil keputusan, namanya sayyid. Dia sayyid. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Yaitu nabi yang paling mulia di antara mereka, dan ketika mereka ada minta syafaat, mereka datang kepada para nabi sampai akhirnya berujung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim menyebutkan makna as-sayyid. Beliau berkata dalam nuniyahnya, wa huwal ilahu sayyidus samadul ladzi, dialah al-ilah yang berhak disembah, as-sayyid, yaitu yang maha mulia, yang maha pemimpin, as-samad alladzi samadat ilaihil khalqu bil idhani, yang seluruh makhluk tunduk kepadanya. Al-kamil awsafi min kulli wujuh kamaluhu ma fihi min nuqsani, yang kemudian makna sayyid adalah yang sempurna sifat-sifatnya dari segala sisi dan tidak ada kekurangannya. Jadi di sini Ibnu Qayyim juga menyebutkan dua sifat makna sayyid. Yang pertama Ibnu Qayyim menyebutkan yaitu yang seluruh makhluk tunduk kepadanya, sehingga ditafsirkan as-sayyid dengan as-samad. As-samad itu apa? Seluruh makhluk butuh kepadanya. Seluruh makhluk butuh kepadanya, disebut dengan as-samad. Itu di antara makna sayyid. Yang kedua, seperti tadi perkataan orang Arab, namanya sayyid adalah alladzi yafuqu qaumahu, yang mengungguli seluruh kaumnya. Maksudnya Allah sempurna sifat-sifatnya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka makna as-sayyid secara bahasa yaitu yang kembali kita makna secara istilah, ya. Makna secara istilah yaitu mengumpulkan dua makna sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim, yaitu yang sempurna sifat-sifatnya seluruhnya. Yang kedua, seluruh makhluk membutuhkannya, kembali kepadanya. Ini seperti sayyid pada makhluk. Kalau pada makhluk sayyid seperti itu. Dia sifatnya paling unggul maka dikatakan sayyid. Kemudian semua orang kalau ada masalah datang ke dia untuk rembukan atau mencari petunjuknya atau arahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tentu walillahil matsalul a'la, Allah lebih daripada itu semua. Kalau namanya sayyid dalam manusia pasti punya kekurangan, adapun Allah sayyid ya alladzi kamula fi su'dat, yaitu yang sempurna dalam su'datnya, sempurna dalam segala sifat-sifatnya. Maka Allah disebut sayyid. Jadi nama sayyid ini mengumpulkan seluruh kesempurnaan. Ya, kemudian dia bermakna as-samad, yaitu yang semua makhluk butuh kepadanya, semua makhluk kembali kepadanya, ya. Ini makna as-sayyid. Makanya ketika Rasulullah SAW dibilang anta sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami, Rasulullah SAW menegur jangan saya berlebih-lebihan. Karena sayyid yang sejati, as-sayyid yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sayyid kalau diitlakkan buat manusia, maka maksudnya sayyid secara istilah penuh dengan kekurangan. Jadi as-sayyid ini nama seperti boleh untuk Allah, boleh juga untuk makhluk, ya. Boleh untuk Allah seperti makhluk dibilang rahim juga boleh, Allah dibilang ar-rahim, ya. Makhluk misalnya dibilang apa namanya afu, pemaaf, Allah juga disebut dengan maha pemaaf. Ini nama-nama banyak, boleh untuk Allah, boleh untuk manusia. Tapi kalau untuk manusia tentunya penuh dengan kekurangan, ya. Jadi saya ulangi, as-sayyid atau saya tambahin nama as-sayyid bisa untuk Allah, untuk manusia. Untuk manusia dia pasti punya dua ciri. Salah satu dari dua ciri. Cirinya yang pertama tidak sempurna sifat-sifatnya, tidak mutlak, hanya sayyid pada tertentu, pada komunitas tertentu.
Ya, tidak mutlak. Makanya Nabi ketika dibilang anta sayyiduna padahal itu benar. Rasulullah adalah sayyid kita. Tetapi ketika mereka datang dalam rangka memuji kepada Nabi, maka Nabi tegur jangan sampai la yastajriyannakum syaitan qulu biqaulikum aw ba'dhi qaulikum. Ucapkanlah pujian yang biasa kalian lakukan atau sebagiannya, jangan sampai kalian tergelincir oleh syaitan. Terlalu memuji Nabi sampai mengatakan anta sayyiduna. Maka Rasulullah ingatkan, as-sayyid Allah, sayyid adalah Allah. Yang sempurna, yang mutlak kita bilang sayyid hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak, kita mengatakan misalnya Rasulullah mengatakan qumu ila sayyidikum. Hendaknya kalian berdiri kepada sayyid kalian. Itu pemimpin, tapi pemimpin kalian, bukan pemimpin secara mutlak, ya. Rasulullah juga ketika mengatakan ana sayyidu walidi Adam yaumal qiyamah, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Rasulullah hanya menyebutkan dia pemimpin secara tidak mutlak, tetapi ketika itu pada kondisi khusus. Kenapa? Karena ana awwalu man yanshaqqu anhul qabr, aku adalah orang yang pertama kali bangkit dari kuburan. Dan Nabi juga menjelaskan dialah yang akan memberi syafaat. Ya, kondisi tersebut bukan dalam segala kondisi. Jadi Rasulullah SAW tidak mutlak juga siadahnya. Ya, oleh karena yang untuk Allah maka mutlak dalam segala hal. Ya. Ya. Tidak semua orang ketika perlu sesuatu butuh kepada Nabi. Namun pada hari kiamat kelak mereka ketika memberi syafaat semua Nabi menolak kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Allah setiap saat kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah As-Samad. Jadi meskipun As-Sayyid boleh diitlaqkan kepada makhluk tapi tentu tidak sama dengan As-Sayyid kalau disebut buat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Allah ketika memuji Rasulullah, Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad bil mu'minina raufur rahim. Ya, bahwasanya Rasulullah itu rahim kepada kaum mukminin. Allah sendiri Ar-Rahman Ar-Rahim. Tentu rahimnya untuk Nabi tidak sama dengan Ar-Rahim buat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Nabi tentu terbatas dan dia adalah sebagian kecil dari rahmat Allah yang begitu luas. Maka demikian juga As-Sayyid Rasulullah SAW ada siada, ada kepemimpinan. Tapi kepemimpinan Nabi SAW terbatas dan tidak mutlak. Berbeda dengan kepemimpinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun dampak atau faedah beriman dengan nama As-Sayyid. Apa saja? Yang pertama, selalu bergantung kepada Allah. Kepada Allah. Karena kita tahu tidak ada yang mengatur alam semesta, segala keputusan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya beriman, hanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Keputusan semuanya di tangan Allah. Dan dialah adalah As-Samad. Maka seorang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ya Sayyid, ya Samad, ya. Ya, maka dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya, lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sifat yang baik yang terbayangkan di atas muka bumi yang kita sukai, rahmat, cinta, kasih sayang, kelembutan, semuanya Allah lebih sempurna karena dia adalah Sayyid. Ya, maka dengan bahwa semua sifat Allah sempurna. Kalau orang lain beri uzur, Allah lebih beri uzur, gampangnya. Kalau orang lain memaafkan, Allah lebih memaafkan. Apa saja yang kita inginkan sifat kebaikan, Allah lebih dan dia Maha. Kalau kita ada orang, masya Allah orang itu baik karena beri uzur. Orang itu baik, suka maafkan. Allah lebih daripada itu. Allah lebih daripada itu. Ya. Bayangkan sampai seorang terkadang melakukan maksiat, ternyata kenikmatan jalan terus. Ya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak mencampakkannya. Ya. Cuma manusia kalau kita buat salah sedikit dicampakkan. Allah Subhanahu wa taala demikian. Maka ini buat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semua sifat baik yang bisa kita bayangkan, maka Allah lebih utama untuk memiliki sifat tersebut dengan sisi yang sempurna. Kemudian yang berikutnya, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi.
untuk diibadahi. Karena sayyid ini mencakup sayyid, kalau kita boleh kita katakan, dia mencakup tauhid asma sifat, mencakup tauhid as-sifat, dan dia mencakup tauhid rububiyah. Kenapa? Karena seluruh sifat-sifat yang terindah itu dimiliki oleh as-sayyid. As-sayyid menunjukkan Allah memiliki seluruh sifat-sifat terindah. Kemudian ketika somad, segala sesuatu bergantung kepadanya, maka ini kembali kepada makna rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur. Semua alam semesta bergantung kepada Allah. Maka as-sayyid sendiri itu mencakup tauhid asma sifat, bahwasanya seluruh sifat Allah sempurna, dan sekaligus mencakup tauhid rububiyah karena semuanya bergantung kepada Allah. Allah dia yang menciptakan, dia yang mengurusi, dia yang mengatur. Dan kita tahu bahwasanya tauhid asma sifat dan tauhid rububiyah mengkonsekuensikan tauhid al-uluhiyah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah, berhak diibadahi. Ini wajar jika hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, dan jika hanya Allah yang mengatur alam semesta, maka dia saja yang berhak untuk diibadahi. Yang lain tidak boleh diibadahi. Maka ketika orang mengetahui akan sifat nama Allah as-sayyid, maka dia semakin bertauhid dengan tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, faedah yang keempat, larangan menyebut pendosa atau orang munafik dengan sayyid. Tidak boleh. Karena sayyid itu maknanya baik. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis, la taqulu lil munafiqi sayyid. Hadis riwayat Abu Daud disebutkan Asy-Syalbani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafiq sayyidun. Jangan bilang sayyid kepada munafik. Jadi kalau ada orang suka minum khamar, suka berzina, bilang ya sayyid, enggak boleh. Ya sayyid enggak boleh. Ya sayyid jamaknya sadah, wahai sadah. Enggak boleh ya. Ya sayyid itu hanya untuk orang-orang yang baik ya. Karena sayyid itu menampakkan sifat yang unggul, sifat yang unggul ya. Adapun seorang yang buruk, akhlaknya buruk, munafik, kita bilang sayyid, maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita menempelkan nama sayyid kepada dia, maka kita akan menghormati dia. Secara tidak langsung kita akan segan sama dia, menghormati dia. Kenapa? Karena kita sudah tempelkan nama sayyid pada dia. Maka tidak boleh seorang mengucapkan sayyid kepada orang-orang yang munafik. Ya. Yang terakhir, kelima, boleh menyebutkan sayyid kepada orang-orang mulia. Tentunya sebagaimana kita jelaskan bahwasanya lafal sayyid untuk makhluk tidak sama dengan makna lafal sayyid untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Umar radhiyallahu anhu pernah berkata dalam hadis riwayat Bukhari, beliau berkata, Abu Bakar sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakar adalah pemimpin kami dan dia telah memerdekakan orang mulia di antara kami. Jadi di sini Abu Bakar mensifati Bilal dengan sayyid. Umar mensifati Bilal dengan sayyid. Perhatikan. Kenapa Bilal disifati dengan sayyid? Padahal dia budak berkulit hitam dari Habasyah. Dimerdekakan oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena dia bertakwa. Maka Umar mensifati Abu Bakar mensifati Bilal dengan sayyid. Maka lafal sayyid ini hanya boleh disematkan bagi orang-orang yang mulia, orang yang bertakwa. Kita bilang sayyid. Kalau enggak bertakwa jangan bilang sayyid. Jangan bilang sayyid. Rasulullah larang, la taqulu lil munafiqi sayyid. Jangan bilang orang munafik sayyid. Padahal kita tahu dia munafik. Kita tahu dia koruptor, kita tahu dia suka berzina, kita tahu dia suka berbuat zalim. Jangan bilang dia sayyid. Sebaliknya ada orang yang mungkin miskin, yang mungkin berkulit hitam, yang mungkin kekurangan, tapi ketika dia baik, kita boleh bilang sayyid sebagaimana Umar berkata, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakar adalah sayyid kita yang telah memerdekakan sayyid kita pula, yaitu Bilal radhiyallahu taala anhu.
Demikian juga Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, Rasulullah berkata kepada kaum Ansar, "Qumu ila sayyidikum." Bangkitlah menuju sayyid kalian, yaitu kaum Ansar. Pemimpin mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda tentang dirinya, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar." Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, aku tidak sombong. Itu Rasulullah mengucapkan sayyid bukan untuk sombong. Dia mengakui bahwasanya saya diberikan siyadah, diberikan kepemimpinan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya dimuliakan? Kenapa saya bisa memberi syafaat pada hari kiamat? Semuanya dari Allah. Sehingga Rasulullah mengingatkan bahwasanya dia sayyid, yang membuat dia sayyid adalah Allah. Sehingga beliau berkata, "Wala fakhar." Aku tidak sombong. Ya, tapi dia menjelaskan tentang karunia yang Allah berikan kepada dia, dia mengakui bahwasanya semua kenikmatan yang Allah berikan kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza nasahal abdu sayyidahu wa ahsana ibadata rabbih kana lahu ajruhu marratain." Kata Rasulullah, jika seorang budak berbuat terbaik bagi tuannya dan dia beribadah kepada Allah yang terbaik, maka dia bagi dia dapat 2 pahala. Itu pahala bekerja dengan yang terbaik bagi tuannya dan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang terbaik, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ini semua menunjukkan bahwasanya sayyid boleh diitlakkan kepada makhluk tapi dengan makna yang baik. Namun dilarang untuk berlebih-lebihan. Makanya ketika ada potensi para sahabat memuji Nabi dengan berlebih-lebihan karena datang waktu Bani Amir, mungkin baru masuk Islam atau kemudian datang menemui Nabi, kemudian mulai memuji Nabi, "Anta sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami." Maka Rasulullah tegur, "Qulu bi qaulikum aw ba'dhi qaulikum." Cukuplah seperti yang biasa kalian ucapkan atau sebagiannya. As-sayyidu Allah. Sayyid itu yang sejati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai kalian digelincirkan oleh syaitan memuji berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga keluar dari batasan yang seharusnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini saya bisa sampaikan kepada para hadirin hadirat. Insyaallah ini adalah kajian kita yang terakhir tentang Fiqhul Asmaul Husna. Insyaallah kita lanjutkan dalam kitab yang lain pada pertemuan berikutnya. Demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.